persetujuan dari mereka dan tanpa memperhatikan kondisi kesehatan mereka. Jadi benar-benar diperlakukan kayak ternak gitu guys. Halo guys, jadi sorry banget baru upload video lagi karena kemarin rencananya itu 1 minggu 1 video, cuman kebetulan aku sakit beberapa hari, bahkan sekarang pun tenggorokannya masih belum nyaman banget untuk ngomong. Tapi nggak apa-apa, aku usahain untuk membawakan kasus yang menurutku ini sangat menarik banget. Udah langsung aja kita ke pembahasannya dalam video kali ini. Check it out. Baru-baru ini terungkap kasus mengejutkan di Thailand di mana ratusan perempuan menjadi korban sindikat peternakan sel telur manusia. Para korban ditipu dengan janji pekerjaan sebagai ibu pengganti, namun kenyataannya mereka dipaksa menjalani prosedur medis tanpa persetujuan yang jelas. Lebih lanjut, sindikat ini diduga dijalankan oleh kelompok kriminal asal China. Kasus ini menyoroti masalah perdagangan manusia dan eksploitasi perempuan yang masih marak terjadi di berbagai belahan dunia. Pemerintah Thailand kini tengah berupaya untuk membongkar jaringan ini dan memberikan perlindungan serta bantuan kepada para korban. Dalam video ini kita akan membahas lebih lanjut tentang kasus ini, apa dampaknya terhadap korban dan langkah-langkah apa yang diambil oleh otoritas setempat untuk menangani kasus ini. So, jadi kita langsung aja ke kronologinya. Let's go! Jadi di sini ada salah satu korban yang tidak mau disebut namanya. Di sini kita sebut aja namanya Putri. Jadi Putri melihat iklan loker di media sosial Facebook. Iklan tersebut menjanjikan penghasilan antara 11.500 hingga 17.000 euro atau sekitar 192 juta hingga 284 juta untuk menjadi ibu pengganti bagi pasangan yang tidak bisa memiliki anak atau mungkin pengen punya anak tapi nggak mau hamil. Dan atau mungkin ada faktor lainnya lah di Georgia. Georgia itu negara di Eropa Timur dekat Turki sama Armenia. Di sini aku mau jelasin dulu sedikit tentang apa itu ibu pengganti. Jadi, ibu pengganti atau surrogate mother adalah seorang wanita yang mengandung dan melahirkan anak untuk pasangan lainnya yang tidak dapat memiliki anak secara alami atau mungkin alasan lainnya. Proses ini melibatkan perjanjian di mana ibu pengganti setuju untuk hamil melalui pembuahan sperma dan sel telur dari pasangan tersebut. Dan setelah melahirkan, menyerahkan bayi kepada mereka. Di sini ada dua jenis utama dari surrogate mother. Yang pertama ada gestational surrogasi, yaitu ibu pengganti yang hanya menyediakan rahimnya, sementara sel telur dan sperma berasal dari pasangan yang menginginkan anak. Dengan demikian, tidak ada hubungan genetik antara ibu pengganti dan bayi yang dilahirkan. Dan metode kedua ada tradisional surrogasi, yaitu ibu pengganti tidak hanya menyediakan rahim, tapi juga menyediakan sel telurnya. Dalam hal ini, ada hubungan genetik antara ibu pengganti dan bayi yang dilahirkan. Kalau di Indonesia sendiri, praktik surrogate mother tidak diperbolehkan secara hukum. Tapi kalau di beberapa negara, hal seperti ini memang legal ya. Oke, lanjut. Karena tergiur dengan tawaran tersebut, si Putri berangkat ke Georgia pada Agustus 2024 bersama 10 wanita Thailand lainnya melalui Dubai, Armenia, lalu perjalanan darat ke Georgia. Semua biaya perjalanan dan pengurusan paspor ditanggung oleh organisasi tersebut. Sesampainya di Georgia, ternyata semua berubah 180 derajat. Kenyataannya di sana tidak sesuai dengan yang dijanjikan dalam loker tersebut. Alih-alih bekerja sebagai ibu pengganti, mereka ditempatkan di rumah besar bersama 100 wanita lainnya. Di tempat itu, mereka tidak diberi pilihan. Mereka disuntik dengan hormon secara paksa untuk merangsang produksi sel telur mereka. Setiap bulan, sel telur mereka diekstraksi menggunakan mesin tanpa persetujuan dari mereka dan tanpa memperhatikan kondisi kesehatan mereka. Jadi benar-benar diperlakukan kayak ternak gitu guys. Beberapa wanita bahkan tidak menerima bayaran sama sekali. Paspor dan identitas lainnya disita. Jadi mereka nggak bisa kabur dari tempat itu
Dan jika pun mereka ingin keluar dari tempat itu, mereka akan dimintai biaya pembebasan sebesar 2.000 euro atau sekitar 33 juta rupiah. Pasti jumlah ini terlalu besar bagi mereka yang sudah tidak memiliki uang setelah terjebak dalam jaringan ini. Apalagi kan mereka tadi nggak dibayar sama sekali, mau punya uang dari mana. Tapi Putri akhirnya bisa membayar tebusan itu setelah menghubungi keluarganya, meski sempat mendapatkan ancaman, tapi akhirnya bisa keluar dari tempat itu. Setelah itu, Putri melaporkan kejadian ini kepada Pavena Hongsakula, pendiri Yayasan Pavena, yaitu yayasan untuk anak-anak dan wanita di Thailand ya. Informasi ini membuka jalan bagi penyelamatan 3 wanita lainnya. Yayasan Pavena bekerja sama dengan Interpol hingga akhirnya membayar tebusan dan menyelamatkan ketiga korban pada 30 Januari 2025. Namun, masih banyak wanita lain yang diduga masih terjebak di dalam jaringan kejahatan ini. Kasus ini kini sedang diselidiki oleh pihak berwenang Thailand dan Georgia. Sementara itu, Interpol dan kepolisian Thailand terus bekerja untuk mengungkap sindikat ini dan berharap bisa menyelamatkan lebih banyak korban. Pavena memperkirakan sekitar 100 wanita Thailand masih berada dalam cengkraman jaringan kejahatan ini. Dan ternyata Georgia sendiri tidak memiliki undang-undang khusus yang mengatur ibu pengganti. Namun, pemerintah Georgia sedang mempertimbangkan untuk melarang praktek ini guna mencegah eksploitasi lebih lanjut. Dan semua korban yang sudah diselamatkan kini sedang dalam pemulihan kesehatan mental dan masih terus diawasi untuk pemulihan yang lebih cepat ke depannya. So, jadi itu menurutku kasus yang sangat-sangat miris ya, karena ini kan masuknya udah perdagangan manusia gitu. Jadi untuk kita lebih hati-hati lagi kalau misalkan kayak mencari pekerjaan, apalagi yang jauh di luar negeri, kita harus benar-benar mempertimbangkan segala macamnya, karena takutnya hal-hal yang tidak kita inginkan terjadi pada kita atau orang terdekat kita. Jadi buat kalian tetap hati-hati dan waspada karena kejahatan ada di mana-mana. See you sampai di video selanjutnya, dan jangan lupa subscribe, komen, dan kasih saran agar video ini bisa lebih baik lagi ke depannya. Bye bye.